Halo teman-teman, selamat datang di video pembelajaran manajemen retail. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas topik yang sangat menarik, yakni perilaku konsumen dalam bisnis retail modern. Perkembangan dunia retail di Indonesia sangat cepat, mulai dari departemen store seperti Sogo dan Matahari, minimarket seperti Alfamart dan Indomart, hingga e-commerce seperti Tokopedia, Shopee, dan TikTok Shop. Semuanya berlomba untuk memenangkan hati konsumen. Namun, di tengah persaingan yang semakin ketat, bukan hanya harga atau promo yang menentukan keberhasilan, tetapi pemahaman terhadap perilaku konsumen. Mengapa demikian? Karena dalam manajemen retail, keberhasilan bisnis tidak hanya diukur dari seberapa banyak produk terjual, tetapi seberapa dalam perusahaan memahami keinginan, kebutuhan, dan motivasi konsumennya. Sebenarnya, apa itu perilaku konsumen? Secara sederhana, perilaku konsumen dapat diartikan sebagai tindakan individu yang terlibat dalam proses memilih, memperoleh, menggunakan, dan mengevaluasi produk atau jasa untuk memenuhi keinginan dan kebutuhannya. Setiap keputusan pembelian yang kita buat, mulai dari membeli kopi di kafe favorit, memilih pakaian, kosmetik, hingga memutuskan belanja online, semuanya merupakan hasil dari proses perilaku konsumen. Dalam konteks retail, memahami perilaku konsumen dapat membantu perusahaan menciptakan dan mempertahankan pelanggan. Tujuan akhirnya adalah untuk menciptakan dan memberikan pengalaman belanja yang memuaskan dan nilai tambah yang berbeda dari pesaing. Setiap bisnis retail yang ingin bertahan dan unggul di tengah persaingan harus mampu menciptakan nilai tambah atau added value bagi pelanggannya. Nilai tambah ini dapat menjadi pembeda dari satu retail dengan retail yang lain, bahkan bisa menjadi alasan utama suatu konsumen memilih suatu merek. Terdapat 5 nilai tambah utama dalam retail. Pertama, product value atau nilai produk. Pebisnis retail dapat menciptakan nilai tambah melalui penyediaan produk yang berkualitas, unik, dan beragam. Contohnya, Ranch Market dikenal sebagai supermarket yang menyediakan berbagai produk impor dengan standar kualitas tinggi. Sedangkan Circle K fokus pada produk cepat saji seperti makanan ringan dan snack. Di sisi lain, brand fashion seperti Zara dan H&M mampu menambahkan added value melalui desain yang selalu up to date dengan tren global. Dalam konteks digital, nilai tambah juga mencakup keaslian dan kejelasan informasi. Toko online yang mencantumkan foto asli, deskripsi jelas, dan ulasan pelanggan yang jujur dapat dipercaya daripada toko yang mencantumkan produk secara asal. Selanjutnya ada price shipping value atau nilai penetapan harga. Harga merupakan faktor yang sangat sensitif bagi konsumen. Namun menariknya, tidak semua konsumen mencari harga yang paling murah. Sebagian konsumen justru mencari harga yang premium untuk mendapatkan status sosial dan rasa eksklusif. Contohnya, pelanggan yang membeli produk Apple atau Louis Vuitton bukan hanya untuk fungsi produknya saja, tetapi juga karena citra dan prestis yang melekat. Di sisi lain, retail seperti Mr. P dan Miniso bersaing dengan menawarkan harga yang ekonomis, tetapi tidak mengorbankan kualitas.
Strategi ini menunjukkan bahwa nilai harga bukan hanya tentang angka, tetapi juga tentang persepsi nilai yang dirasakan oleh konsumen. Yang ketiga ada locational value atau nilai lokasi. Lokasi yang strategis merupakan elemen yang sangat penting dalam menciptakan nilai tambah. Indomart dan Alfamart adalah contoh sukses retail yang menempatkan toko di area yang mudah diakses, dekat dengan pemukiman, perkantoran, dan sekolah. Namun, di era digital, lokasi toko tidak hanya terbatas pada ruang fisik. Posisi toko dalam dunia online seperti muncul pada pencarian pertama dalam Shopee juga merupakan lokasi digital yang berpengaruh dalam meningkatkan penjualan. Yang keempat, ada customer service value atau nilai layanan konsumen. Pelayanan yang baik mampu meningkatkan loyalitas dan kepercayaan. Contohnya, adanya sistem pengembalian barang yang mudah, admin yang responsif, layanan delivery yang cepat, hingga sapaan yang ramah. Bahkan di toko fisik, karyawan yang mampu memahami karakter pelanggan dan memberikan rekomendasi yang sesuai dapat menjadi faktor yang membuat pelanggan kembali lagi. Yang terakhir ada atmospheric value atau nilai suasana. Suasana toko berperan sangat penting. Desain interior, pencahayaan, musik, dan aroma dapat membentuk pengalaman emosional saat berbelanja. Dalam retail digital, nilai atmosferik dapat diwujudkan dengan tampilan website atau aplikasi yang menarik dan mudah digunakan. Dalam memahami perilaku konsumen, terdapat 3 perspektif utama yang perlu kita ketahui. Pertama, perspektif pengambilan keputusan. Dalam perspektif ini, konsumen digambarkan sebagai individu yang dapat membuat keputusan secara rasional. Terdapat 2 jenis keterlibatan dalam bentuk ini. Pertama, keterlibatan tinggi, kedua, keterlibatan rendah. Dalam keterlibatan tinggi, biasanya dilakukan untuk pembelian barang yang beresiko tinggi seperti pembelian perhiasan, gadget, atau mobil. Sedangkan dalam keterlibatan rendah, pembelian biasanya dilakukan secara cepat dan impulsif, seperti pembelian makanan dan minuman ringan. Dalam dunia digital, pembelian keterlibatan rendah sering kita temui ketika flash sale atau check out spontan di TikTok Shop. Yang kedua, ada perspektif pengalaman. Tidak semua pembelian didasari oleh rasionalitas. Sebagian konsumen membeli suatu produk karena alasan emosional seperti untuk mencari kesenangan, hiburan, atau suasana hati yang lebih baik. Inilah yang disebut dengan hedonic shopping, seperti membeli barang untuk healing atau sekadar ikut tren. Yang ketiga, ada perspektif pengaruh perilaku. Perspektif ini menekankan bahwa keputusan pembelian seseorang dipengaruhi oleh lingkungan sosial dan budaya. Misalnya, seseorang membeli suatu produk tertentu karena ingin menyesuaikan citra dirinya dengan lingkungan sosialnya atau public figure yang ia kagumi. Motivasi adalah dorongan internal yang membuat seseorang melakukan suatu tindakan, termasuk pembelian. Dalam retail, terdapat beberapa jenis motivasi. Pertama, ada motif primer, yakni yang mendorong pemilihan kategori produk tertentu, misalnya kebutuhan pangan, sandang, atau papan. Yang kedua, ada motif selektif, yakni yang memengaruhi keputusan terhadap merek tertentu dalam satu kategori, misalnya pemilihan Indomie dibandingkan merek lain. Yang ketiga adalah motif rasional dan emosional. Motif rasional didasari karena pemikiran yang logis, misalkan harga atau kualitas, sedangkan emosional muncul karena ada rasa gengsi, kebanggaan, atau rasa puas diri.
Selain itu, dikenal juga dua motivasi belanja. Pertama, utilitarian motivation, yakni kebutuhan berbelanja karena fungsi dan manfaatnya. Contohnya, membeli printer untuk kebutuhan kuliah. Dan yang kedua ada hedonic motivation, yakni berbelanja karena untuk kesenangan emosional semata. Contohnya, membeli sepatu baru karena senang dengan desainnya, bukan karena kebutuhan. Selain motivasi, perilaku konsumen juga dipengaruhi oleh faktor psikologis dan situasional. Dua fenomena yang sering terjadi dalam dunia retail adalah pembelian impulsif dan pembelian kompulsif. Pembelian impulsif terjadi secara spontan dan tanpa rencana sebelumnya. Misalnya, pembelian yang dilakukan ketika melihat diskon atau promo flash sale. Sedangkan pembelian kompulsif terjadi secara berulang-ulang dan tidak terkendali. Biasanya terjadi karena dorongan emosional seperti kecemasan atau stres. Perilaku ini penting untuk dipahami supaya pebisnis tidak hanya fokus pada penjualan saja, tetapi juga bertanggung jawab dengan etis dalam memasarkan produknya. Selain faktor internal, keputusan pembelian juga dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti lingkungan sosial dan budaya. Beberapa faktor-faktornya di antara lain, pertama, keluarga. Keputusan pembelian seringkali dilakukan bersama keluarga, misalnya keputusan pembelian barang rumah tangga atau kendaraan keluarga. Yang kedua ada kelompok referensi. Teman, komunitas, dan influencer seringkali membentuk selera dan gaya hidup konsumen. Yang ketiga ada budaya dan subculture. Nilai-nilai budaya membentuk kebiasaan konsumsi. Misalnya, kebiasaan pembelian photocard di kalangan fans-fans K-pop. Yang terakhir ada aspek pribadi. Faktor seperti usia, pekerjaan, pendapatan, dan gaya hidup menentukan jenis produk yang sering dipilih. Dari pembahasan ini, dapat kita simpulkan bahwa memahami perilaku konsumen adalah fondasi utama dalam manajemen retail modern. Perusahaan yang mampu memahami apa yang dibutuhkan dan diinginkan konsumennya akan lebih mudah menciptakan strategi yang efektif, meningkatkan kepuasan pelanggan, dan membangun loyalitas jangka panjang. Di era digital saat ini, konsumen bukan lagi sebagai pembeli pasif, tetapi juga pencipta nilai yang membentuk citra merek melalui interaksi di media sosial dan ulasan online. Karena itu, manajer retail perlu adaptif, inovatif, dan peka terhadap perilaku perubahan konsumen yang dinamis. Karena pada akhirnya, retail bukan hanya tentang menjual produk, tetapi juga membangun hubungan yang bermakna dengan konsumen. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran kali ini. Semoga materi yang disampaikan dapat menambah wawasan kita terhadap perilaku konsumen dalam manajemen retail. Jangan lupa untuk terus berpikir kritis, kreatif, dan inovatif dalam memahami dunia bisnis yang dinamis. Terima kasih dan sampai jumpa.